Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Oh ya, sore ini aku mau ngajakin kalian semua keluar, mau beliin kakek makanan. Aku udah lama ya nggak bikin VT keluar ya guys. Hari ini pas banget kakekku nggak dibeliin makanan sama istrinya, jadi dia minta beliin aku makanan di luar guys. Dan ini masih terang ya guys, ini tuh sekitar jam setengah 6 ya, tapi masih terang. Soalnya kalau misalkan musim panas memang masih terang guys. Kalau jam setengah 6 sampai jam 6 itu masih terang, tapi kalau musim dingin jam 5 aja udah gelap guys. Nah biasa ya, kalian juga udah pernah tahu aku beli di mana, karena itu pelangganan kakekku banget ya. Aku mau beli dumpling guys, dumpling rebus buat si kakek. Dia udah lama nggak beli, jadi katanya pengen. Nah ini aku lewatnya jalan depan ya, biar cepat. Karena kalau lewat belakang itu kayak berasa lama gitu jalannya guys. Tapi makanya aku lewat jalan depan ya guys. Hari ini 37 derajat guys, panas banget. Ini belum apa-apa ya, biasanya itu kalau musim panas bulan 7 sampai bulan 8 itu panasnya bisa mencapai 38 derajat guys, panas banget. Kalau negara yang punya musim dingin, kalau sekali musim panas, panasnya luar biasa ya guys. Nah ini itu arah depan pasar ya guys. Kalau yang tadi itu yang aku nyebrang itu belakang pasar, kalau ini depan pasar ya. Oh ya, tadi ini aku waktu ngerekam di sini tuh ada anak kecil guys. Nggak tahu ya, dia itu padahal jalan lebar tapi dia tuh kerangkering gitu, ngeri banget. Aku sampai emosi, ke bawah emosi gara-gara anak itu guys. Nah ini ya, itu di dekat Watson, lurus terus. Nah itu tempatnya, kan aku udah pernah bikin fitting beli makanan di situ ya. Ini jangan salpok sama yang lagi nunggu bis itu ya guys. Laki-laki kayak perempuan jangan salpok guys. Karena aku bikin video bukan menuju ke dia. Nah ini udah mau sampai guys, aku udah nyebrang juga. Dan itu yang kuning-kuning udah kelihatan guys, ada yang nunggu di depan itu. Gak tau ya, toko itu tuh laris banget dan pembelinya lumayan guys. Jadi setiap buka itu banyak banget yang beli, karena padahal itu bukan nasi ya guys, tapi kayak semacam dumpling, mie-mian kayak gitu-gitu. Tapi dia tuh rame terus guys. Nah ini kita udah mau sampai. Nah ini aku lagi nunggu, aku udah pesan guys, lagi nunggu agak lumayan lama ya. Ini ya guys, pasti di mana-mana ini cabangnya banyak ya. Toko kuning ini udah selesai ya guys, ini udah selesai. Aku persingkat aja tadi nunggunya karena lama banget nunggunya. Dan waktunya kita pulang. Waktunya kita pulang guys. Biasa ya, kita jalan lewat tempat yang tadi lagi. Oke, ini aku udah nyampe rumah guys, mau kasih makan kakekku. Aku juga nanya sama dia mau makan sekarang apa enggak. Katanya dia mau langsung makan aja, jangan salpok sama celanaku ya guys, karena musim panas. Pokoknya intinya jangan salpok sama bajuku. Nah ini ya guys, aku mau mindahkan makanannya ke mangkok. Nah si kakek itu biasanya kalau beli itu 8 biji ya, cuman yang dimakan sama dia itu kadang-kadang cuman 5 biji gitu. Nah yang 3-nya itu biasanya disimpan di kulkas buat makan nanti malam, dia lapar lagi dimakan gitu loh. Nah ini aku mau ngambil itunya, sumpitnya. Nah ini ya guys, bentukan dumpling rebus itu. Dia belinya itu yang dalamnya kucai itu ya guys. Kalau menurutku yang dalamnya kucai itu baunya kayak nggak gimana gitu, langu gimana gitu.
Oh ya guys ya, ini nih haram ya, ini babi guys, bukan ayam ataupun daging sapi ya, ini nih babi ya. Sekali lagi ini babi guys, haram kalau buat kita. Nah ini tadinya mau aku tutup tapi kok masih panas, sudah tak buka lagi, tak taruh lagi di atas kompor gas. Nanti kalau udah agak dingin tak masukin dalam kulkas. Dapat karet juga. Nah ini ya, aku potongin. Kenapa aku potongin? Karena kakek itu nggak bisa makan sekali langsung ngelep makan ya guys. Berhubung dia itu pakai gigi palsu yang pasang copot itu, jadi harus digunting setengah gitu biar bisa makannya ya guys ya. Maklum lah namanya orang tua yang udah nggak ada giginya kayak gitu. Kita jadi harus paham guys. Nah ini aku cuci dulu guntingnya sama sumpitnya. Maklum ya guys, rumahnya di apartemen jadi kecil, dapur kecil, jadi dapur sama si tempat nonton TV itu jadi satu. Karena ya namanya rumah apartemen ya kayak gini lah guys, kecil padanya kayak gini lah ya. Ini tadi aku nanya sama kakek mau kasih cabai apa enggak, katanya kasih sedikit aja. Nah ini biasanya sampah yang kayak gini, yang ada bekas kecap-kecap kayak gini, aku itu masukin ke dalam kulkas ya guys. Tak masukin plastik gitu, tak taruh kulkas biar nggak bau. Karena kan hari ini hari Sabtu terakhir buang sampah, dan aku juga udah buang sampah guys. Berhubung aku tadi udah buang sampah jam 4:30, jadi sampahnya udah aku turunin, jadi nggak mungkin aku buang lagi. Karena di sini sampahnya wajib banget pakai plastik yang warna merah jambu itu ya, atau pink. Itu beli ya guys, satunya itu kalau nggak salah 5 NT kalau di Seven. Tapi kalau beli pakan aku kurang paham ya, karena aku belum pernah beli. Nah ini aku naruh makanan kakek dulu di sana. Nah setelah itu ini aku taruh dulu sebelahan, takutnya nanti ada sampah lagi. Dan aku mau ngasih dia, masangin gigi palsunya dia dulu ya, kalau dia mau makan. Nah ini toples yang buat taruh giginya itu dicuci dulu sebelum dikeringkan. Nah aku taruh di sebelahan sini. Nah setelah ini aku ngasih makan dia guys. Aku mau bangunin dia dulu. Aku pakein dia sepatu dulu ya. Ya kegiatan dia kayak gini ya guys ya. Di rumah itu semenjak gak terapi, dia tuh sering kayak leha-leha kayak gini guys. Apalagi kalau istrinya gak ada di rumah, dia tuh males banget. Aku juga males kalau harus teriak-teriak nyuruh dia olahraga, anu gitu loh guys. Bikin capek kita, tapinya dia gak mau, dia malah marah gitu loh guys. Udahlah biarkan aja, gimana lagi, namanya kita jaga pasien. Daripada dia marah sama kita, mukul, kan bahaya. Nah ini aku pakein sepatu dia karena mauku dudukin dia ya guys. Ya gini ya guys ya, capeknya itu dia itu makannya itu harus kalau mau tiduran diangkat tiduran, kalau misalkan dia mau makan diangkat lagi buat duduk gitu loh guys. Jadi ya menggunakan tenaga ekstrim. Oke guys, aku udah selesai ngasih makan dia ya guys. Sekarang aku mau ngangkati pakaian karena kemarin aku tuh habis nyuci baju. Aku kemarin ini habis nyuci baju, jadi mau aku angkat karena cuacanya juga panas, jadi cepet keringnya. Jadi pelan-pelan tak turunin. Ini agak susah ya guys ya, karena tempat jemurin pakaiannya tuh kecil banget, tempatnya terbatas, apalagi aja kayak gini, kayak gak leluasa aja ngambilnya. Ini aku pelan-pelan ya guys ya, takutnya ngenain yang lain-lain. Karena
karena lumayan banget guys, tempatnya tuh sempit banget dan bener-bener buat jemur pakaian aja agak sulit. Oh iya, ini tadi tuh celana aku ada yang jatuh ya guys, karena bener-bener sangat bener-bener kecil tempatnya itu. Dan aku pelan-pelan ngambilnya ya guys, setengah-setengah, karena takutnya kebanyakan nyenggol barang-barang itu semua nanti pada jatuh, nanti aku disalahin majikanku. Makanya aku pelan-pelan ngambilnya. Oh iya, ini nih aku jemurin bajuku ya guys ya. Ini jemuran bajuku ya guys ya. Aku tuh nggak nyuciin baju majikan ya guys, cuman aku nyuci bajuku sendiri doang, sama jemurin baju aku doang. Kalau baju kakek itu yang nyuci itu istrinya, aku nyuci bajuku sendiri aja ya guys ya. Karena di sini tuh aku tuh fokusnya ke kakek, jadi nggak bersih, nggak ngapa-ngapain ya bukannya aku nggak bersih, bantuin juga bersih, cuman kayak nyapu kayak gitu, ngepel gitu doang, sama nyuci piring. Tapi kalau kerjaan lain itu enggak guys. Kalau makan aku tuh beli di luar, dan si kakek juga, jadi nggak ada masak di rumah ya guys ya, karena nggak boleh juga, berhubung nggak boleh juga ya nggak apa-apa lah ya, kita syukurin aja. Ikut orang nggak ada yang enak guys, semua itu ada prosesnya. Kalau ikut orang ya kayak gitu, nuruti aja aturannya gitu. Kenapa di sini nggak masak guys? Karena kita tuh tinggal cuma bertiga, aku, kakek, istrinya. Jadi istrinya juga kalau malam itu kerja guys, jadi tidak memungkinkan untuk bukan mencuci ya guys, untuk masak gitu loh, nggak habis gitu loh guys. Makanya beli aja yang lebih praktis gitu loh. Nah ini aku mau ngambil jangan salpok sama sempakku. Ini aku udah selesai ya guys, udah naruhin barangku ke dalam kamar. Ya kalian bisa menilai lah sendiri ya guys. Nah ini aku mau ngelempitin bajuku. Ini tadi aku tuh habis ngambil barang di tas yang buat aku libur biasa, mau taruh ke tempatnya lagi ya guys. Nah ini tas belanjaku, aku mau ngelempit ya guys. Ini biasanya itu ya kayak gini ya, kalau nyuci baju tuh nggak tiap hari guys, jadi aku nyuci baju itu sekitaran seminggu sekali gitu. Jadi nggak dibolehin untuk setiap hari, katanya boros listrik. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin aja aturan dia gimana. Toh tinggal beberapa bulan lagi aku finish kontrak, jadi kita sabarin aja dulu, nggak apa-apa. Sebenarnya kita risih sih kalau harus seminggu sekali atau seminggu lebih sekali nyuci baju ya. Kenapa aku bilang? Dikarenakan gak mungkin dong baju kita banyak gitu loh guys. Kalau masalah sempak, aku tiap hari nyuci sempak ya guys, soalnya kan bisa pakai bisa pakai tangan nyucinya kalau sempak. Tapi kalau baju-baju ini tuh wajib pakai mesin cuci guys, karena kan jemurinnya bukan di luar gitu ya, nggak kena, maksudnya sinar mataharinya tuh nggak langsung, jadi nggak bisa. Kalau misalkan kita ngucek itu juga nggak ada waktu. Kalau baju lumayan banyak ya, karena aku itu tipe orang yang kalau baju buat kerja sama baju buat tidur itu dipisah ya guys ya. Aku nggak pakai baju buat kerja satu sama baju buat tidur, jadi aku tuh biasa kalau tidur itu pakai baju tidur, kalau buat kerja ya baju kerja gitu loh guys. Jadi nggak disatukan, aku nggak biasa seperti itu ya guys, kan setiap orang itu berbeda-beda ya guys ya. Kebiasaanku sih seperti itu, makanya cucianku agak banyak guys. Ya begini juga udah bersyukur ya guys ya, walaupun tiap hari majikan romet apa gimana. Bukan majikan sih, yang tinggal bareng aku itu bukan majikan, jadi semacam kayak kakek sama dia itu gimana ya, udah hidup bareng lah, karena kan itu dia bukan orang tua dari anak-anaknya. Orang tua dari anak-anaknya itu ibunya mereka itu sudah meninggal terlebih dahulu selama 20 tahun yang lalu ya. Jadi si kakek itu nggak bisa hidup sendiri intinya, makanya dia mencari perempuan lain. Nah inilah istrinya yang sekarang ini guys.
Ya aku nggak tahu ya itu dibilang istri apa pacar, aku juga nggak paham, soalnya mereka kan katanya nggak nikah. Tapi itu urusan dia, bukan urusan aku, terserah dia. Cuman yang di sini tuh yang bikin nggak betah adalah karena dia itu orangnya bener-bener pemarah. Dan kalau misalkan ada satu kesalahan yang nggak, maksudnya bukan kesalahan, yang dia nggak suka, dia tuh orangnya langsung amarahnya tinggi guys. Jadi ya mudah-mudahan buat mbaknya yang nanti gantiin aku di sini, semoga mbaknya bisa betah ngadepin majikan. Tapi kalau misalkan mbaknya nggak betah ngadepin majikan, mbaknya tinggal ngomong aja ke agensi mbaknya kalau mbaknya nggak betah, karena ya majikan seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan aku waktunya finish mau pulang ke Indo, aku mau bilang sama majikan sama anak-anaknya itu, majikan itu adalah anaknya ya guys. Jadi mau aku omong sama anaknya biar dia itu bisa harus berubah kalau misalkan pengen punya TKW yang lama bertahannya di sini. Nah gitu ya guys ya. Nah itulah ya, sebenarnya banyak sih keluhan, tapi ya sudahlah, ikut orang mana ada sih yang instan guys. Aku di Taiwan selama 6 tahun ini ketemu sama orang-orang sini tuh bermacam-macam ya guys ya, nggak semuanya sama, beda-beda sifat, beda-beda karakter. Ada yang terlalu ini, ada yang terlalu menekan kita, ada yang santai, pokoknya intinya beda-beda. Dan kalian jangan berharapnya kerja di sini tuh kerja di sini cuma main HP, enggak ya guys. Di sini tuh ya pulang kerja, bukan main HP. Ya mungkin ada ya kerjaan yang enak banget cuma main HP, itu rezeki-rezekian guys. Cuman ya kebanyakan majikan di Taiwannya seperti ini. Walaupun kita kerja kadang fokus sama pasien doang, tapi ada aja entah ya pasiennya yang nyebelin, entah majikannya yang nyebelin, itulah. Ya begitu, beda-beda ya guys. Nah ini aku udah selesai, aku bersih-bersih juga, udah aku taruhin baju-bajuku bagian di dalam lemari kecil-kecilku ini, lemari yang seadanya ini, lemari yang kecil ini, yang penting masuk. Ya namanya juga rumah dia kecil, mau barangnya mau naruh di mana juga sulit guys. Ya makanya kalau di sini itu nggak bisa punya banyak barang ya, minimal yang penting-penting aja, yang dipakai-pakai aja. Jadi selain yang nggak dipakai jangan pernah bawa ke sini karena nggak ada tempatnya. Buat mbak yang gantiin aku, mudah-mudahan nanti mbaknya bisa mengerti gimana naruh barang di sini nggak bisa banyak. Sih mudah-mudahan aja penggantiku nanti ketemu aku dulu sebelum aku pulang, biar aku bisa ngasih tahu dia dulu guys. Nah ini ya guys, tempat bajuku sangat kecil dan sangat terbatas tempatnya. Kalian tahu lah ya, kasur aja harus ada di atasnya itu lemari. Jadi tempat tidurnya itu cuman ya sebelahnya lemari itu, kecil itu guys. Dan jangan kira di sini tuh adem ya, panasnya minta ampun guys. Karena AC yang di kamarku ini rusak ya, belum dibenerin. Dan kalau mau dingin ya tidur di ruang tamu gitu aja kalau misalkan panas itu, kalau nggak nyalakan kipas. Nah ini aku udah selesai guys, dan aku mau istirahat dulu ya guys. Terima kasih udah ngeliat konten aku dan nemenin aku hari ini. Terima kasih banyak, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.